Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Kami masih bersama dengan Eko Kuntadi dan juga Mas Ramli untuk membahas siapa orang di balik pemukulan Ade Armando. Mas Eko, tadi kenapa Anda menghubungkan pernyataan Anies Baswedan terkait dengan pendukung adalah representasi dari orang yang didukung dalam peristiwa pemukulan Ade Armando 11 April ini? Ya, sebetulnya itu bukan cuma menggambarkan peristiwa pemukulan ya, itu menggambarkan fenomena umum. Karakter pendukung itu menggambarkan orang yang didukung. Itu saya setuju sekali dengan statement itu dan itu bisa menjadi pegangan kita kepada Apa hubungannya dan apa yang di-highlight dari pernyataan itu dengan kasus 11 April kemarin? Mas Eko itu sudah dia berusaha untuk menjustifikasi bahwa yang bersangkutan adalah orangnya Anies dan perilaku Anies itu adalah perilaku kekerasan. Justifikasinya akan begitu, Mas Eko. Saya nggak bermaksud menjustifikasi. Yang kami ingin sampaikan ke Mas Eko, gambaran itu adalah gambaran umum, bukan gambaran individual. Komunitas yang terlihat, bukan person-person gitu. Jadi yang kita lihat adalah bahwa itu yang kita lihat kita setuju. Apa yang terjadi di relawan-relawan Anies itu gambaran Anies sebenarnya. Dan memang begitulah dari zaman lalu. Karena itu orang-orang yang dipimpin. Iya, karena itu bukti yang beredar di media sosial dan kita sama-sama tahu itu video yang beredar harus bilang bahwa itu yang dilihat publik sebagai sama sekali dengan relawan Anies. Gitu. Oke. Iya, kan gini. Kan bukti yang menunjukkan di media sosial dan beredar di media sosial itu ada kaitannya. Itu bukti, itu tentu saja perlu diverifikasi sehingga kemudian publik mengambil kesimpulan. Dan saya menyimpulkan bahwa ini ada loh yang di publik beredar. Orang yang ada videonya, ada grup WhatsApp-nya, gitu loh. Itu ada beredar di publik. Dan kemudian publik mengambil kesimpulan terhadap bukti yang mereka lihat. Itu saja yang juga saya juga nggak punya bukti apa-apa. Yang saya lihat adalah bukti yang beredar di media sosial. Atau orang-orang yang memang selama ini seperti melakukan celebrate terhadap kejadian itu. Dan ketika kita tracking konten media sosialnya, kita tahu afiliasi politiknya kemana. Nah, pada konteks ini saya mengatakan bahwa setuju sama statementnya Pak Anies bahwa perilaku relawan itu menggambarkan orang yang didukung atau perilaku pendukung menggambarkan orang yang didukung. Itu saya sangat setuju. Maksudnya apa? Karena ini kan relawan Anies dan Anies yang didukung. Oh, enggak, saya setuju sama statementnya Pak Anies. Tentang itu. Sekarang begini, Pak Anies itu kan bisa kita lihat bukan hanya dalam 1-2 hari. Kita bisa melihat seseorang karakternya itu dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang kita lihat di Jakarta, ada nggak kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Ya, seperti ini. Anda pertama membantah dulu. Yang kedua, Anda membantah dulu. Yang kedua, Pak Anies, bahwa perilaku pendukung itu tidak ada hubungannya dengan orang yang didukung. Itu dulu dibantah. Itu statementnya Pak Anies loh. 2014. Bukan itu. Itu dulu dibantah. Saya setuju dengan itu. Dan Mas Eko tadi sudah saya jelaskan bahwa itu perilaku komunitas, bukan individual. Ya, itu kunci, bukan individual. Jadi Mas Eko mungkin sama dengan si A, tapi secara umum, secara keseluruhan itu berbeda. Ya, jadi kalau yang disebut Mas Anies itu, ya secara komunal, dalam komunitas itu populasi yang dilihat, bukan individunya. Kita tentu bisa membedakan mana populasi, mana individu. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, melihat seseorang itu dalam jangka waktu yang panjang. Karena Mas Eko ini berusaha menjustifikasi bahwa Mas Anies itu setuju dengan kekerasan. Sekarang kita tanya, sepanjang hidupnya Mas Anies pernah nggak melakukan kekerasan dalam kesadarannya? Itu yang pertama. Yang kedua, di Jakarta selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun memimpin Jakarta, adakah Mas Anies melakukan kekerasan? Yang ketiga, 4,5 tahun ini terlihat sekali bahwa Mas Anies membangun persatuan. Dan itu bukan saya yang bilang, tapi para pendeta yang menyampaikan itu ke publik secara terbuka. Gitu. Baik, Anda dianggap menjustifikasi, Mas Eko? Iya. Ya enggak, saya tidak menghubungkan. Itu perbedaan jelas saya tidak antara populasi ada dengan hubungan individu yang sangat kental ya. Tadi seperti Bang Ramli bilang itu perilaku individu-individu, bukan perilaku kelompok ya. Tapi kejadian Bang Ade itu keroyokan gitu loh, bukan individu. Oke, saya cuma ingin bilang begini, tidak ada hubungannya
bahwa tidak ada hubungannya ini Pak Anies sendiri. Saya setuju sama Bang Ramli, Pak Anies sendiri di luar sana dengan orang yang mengeroyok. Ini nggak ada hubungannya. Cuma saya menganalisa ini, meminjam pisau analisanya Pak Anies Baswedan. Pisau analisa itu menurut saya sangat menarik untuk kita gunakan melihat berbagai fenomena politik. Karena Pak Anies Baswedan kan seorang doktor politik. Nah, ini yang harus diperjelas. Ini yang harus diperjelas. Dia punya aktivitas panjang. Jadi pisau analisa ini penting untuk kita pakai dalam menganalisa. Saya mengapresiasi calonnya Mas Romli ini loh. Oke, Mas Eko, kenapa kemudian ini ditarik ke Anies Baswedan? Apakah ada Ade Armando pernah mengkritik Anies Baswedan secara terang-terangan atau secara tajam begitu? Sampai akhirnya Anda juga menyeret ini ke Anies Baswedan? Enggak, saya enggak menyeret loh. Saya cuma meminjam pisau analisa sama seperti ketika misalnya satu orang menilai sebuah persoalan sosial menggunakan analisanya Max Weber misalnya. Nah, saya menempatkan Pak Anies sedemikian rupa punya teori yang sangat bagus dalam menggambarkan kondisi politik kita atau kondisi peristiwa pada kasus Ade Armando kemarin. Itu yang saya gunakan. Saya nggak menarik Pak Anies secara langsung. Saya cuma meminjam pisau analisanya saja. Tidak justifikasi tadi seperti yang dibilang oleh Mas Ramli? Enggak dong. Ini Mas Ramli silakan. Mas Ramli silakan. Ini jelas justifikasi Mas Eko mengaitkan pernyataan itu. Tapi kan kita jelas ya bahwa ini komunitas. Mas yang dimaksud Mas Anies itu komunitas, bukan pribadi-pribadi secara langsung. Ada yang berhubungan dengan itu, tapi itu terlihat secara komunal, secara keseluruhan. Nah, sekarang seperti ini, ya, kita menyerahkan proses ini kepada pihak kepolisian. Ya, kita kepolisian. Silahkan polisi melakukan proses pengusutan dan sebagainya. Dan yang perlu kita tahu bahwa masing-masing orang mempertanggungjawabkan dirinya terhadap apa yang dilakukan. Seperti juga yang disampaikan tadi bahwa relawan milih Anies itu tidak berkorelasi langsung dengan Mas Anies. Mereka muncul karena keinginan mereka untuk mendukung Mas Anies. Itu aja. Begitu juga dengan tadi yang kalau di tangkapan layar ada tulisannya relawan Anies Apik 4 begitu, Mas Ramli. Relawan Anies itu gampang kok dibikin itu. Saya bisa bikin kan grup WhatsApp seperti itu dengan mudah. Dan itu kelihatan bahwa tidak ada nomor kontak tertulis di situ. Sangat mudah diidentifikasi. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, picture itu bisa diubah nama grup. Misalnya grup sekarang saya bikin sahabat Eko Kuntadi, ya. Saya mau ubah jadi sahabat Anies Baswedan dalam waktu sekejap bisa, sangat mudah dilakukan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Apik 4 itu sendiri saya nggak kenal. Saya nggak tahu kalau teman-teman lain kenal ya, tapi saya nggak kenal sama sekali. Gitu. Oke, baik, Mas Eko, itu bisa saja dibuat atau tangkapan layar itu sangat mudah dibuat lah. Sekarang screenshot itu gini aja, kalau Mas Eko punya screenshot itu, bawa ke polisian, cari tahu siapa pemiliknya, sekarang bongkar itu barang, kan selesai urusannya. Setuju saya. Kan? Enggak, kita kan jauh lebih baik. Dalam konteks ini kita nggak bicara soal hukum formal ya polisi. Ya, dalam konteks ini saya bicara tentang apa yang saya dapatkan. Ya, dalam kondisi ini di medsos dan kemudian apa yang menjadi pikiran saya sendiri Mbak itu. Saya sampaikan ke seluruh relawan milih Anies di seluruh Indonesia untuk tidak terlibat dalam aksi mahasiswa kemarin. Kenapa? Karena kami ingin menjaga kemurnian gerakan mahasiswa. Terlepas dia berkorelasi dengan isu yang diinginkan atau kami sepakati, itu suara mahasiswa harus dijaga. Nggak bisa kita ikut-ikut terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa, karena kita bukan lagi mahasiswa. Kecuali kalau kita masih mahasiswa ya, silakan aja. Dan itu hampir semua relawan yang saya kenal, itu memberikan instruksi ke anggotanya untuk tidak terlibat dalam demonstrasi itu. Meskipun ada juga yang membantah, ada yang bilang harusnya kita terlibat lah, kita bantu mahasiswa dan sebagainya. Tapi kami tegas, mahasiswa gerakannya harus dijaga kemurniannya. Jangan terlibat di sana. Jadi urusan apa yang terjadi di sana, ya kita sendiri semua relawan sudah menyampaikan itu. Mas Eko, tidak ingin terlibat di situ. Dari tangkapan layar yang kemudian Anda simpulkan, apakah itu terlalu prematur atau tidak ketika menyimpulkan bahwa itu betul adalah relawan Anies yang terlibat dalam pemukulan Ade Armando di 11 April 2022 kemarin? Saya nggak menyimpulkan itu loh. Saya cuma melihat bahwa ini fakta. Mas Eko bilang tidak menyimpulkan, tapi tadi sudah mengambil kesimpulan kan? Jadi Mas Eko ini nggak jelas. Tapi bahwa ada orang yang di video yang bilang bahwa Ade Armando sudah mati, itu fotonya juga beredar, gitu. Fotonya beredar
dan teridentifikasi sebagai pendukung Anies Baswedan. Itu juga fakta. Ini juga masih tuduhan Gitu loh. kan? Ini masih tuduhan kan? Bahwa dia berafiliasi dengan Anies Baswedan. Tuduhan ini. Iya, yang kedua, yang ingin saya sampaikan, berkali-kali tadi Pak Ramli bilang bahwa relawan Anies itu tumbuh sangat spontan masyarakat. Tapi dari keterangannya seolah-olah sangat terstruktur. Saya serukan kepada semua relawan tidak Jadi memang setiap relawan itu terstruktur, tapi lahirnya sporadis. Terstruktur itu beda, Mas Eko mesti memahami. Enggak, saya pengen gambarkan. Jadi misalnya saya oleh kawan-kawan, sebentar Mas Eko, saya oleh kawan-kawan diminta untuk bersama-sama membentuk relawan milih Anies, ya. Saya nggak perlu lapor ke Mas Anies, sampaikan ke Mas Anies dan sebagainya, nggak perlu. Termasuk aktivitas kami, gitu. Tetapi kami sendiri secara relawan ini membentuk struktur, ya wajar-wajar saja membentuk struktur. Tetapi tidak terstruktur dibangun oleh Anies Baswedan, bukan itu. Begitu ceritanya. Relawan kita seperti itu kondisinya. Silakan Mas Eko. Iya, tapi kan yang tadi itu apik 4 atau apa gitu kan memang nggak ada hubungannya dengan milih Anies Pusat nih kan. Artinya kalau milih Anies Pusat ini ngomong relawannya tidak demo kan tidak berlaku untuk relawan yang lain misalnya, kita kan nggak tahu. Kan tadi juga apik 4 sudah mengatakan tidak ada relawan dia yang demo kan gitu. Melarang. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Eko gini. Pertanyaan saya ke Mas Eko berlaku. Kalau misalnya ada sekelompok massa yang melakukan pemukulan atau melakukan pengerusakan, yang kemudian mereka menyebut diri sebagai pendukung Joko Widodo, pendukung Ganjar Pranowo, apakah kemudian serta-merta yang bersangkutan adalah bagian dari situ? Bukan. Ini sangat jelas. Dan dia tidak punya tanggung jawab. Anies Baswedan tidak punya tanggung jawab ke situ. Saya nggak pernah menghubungkan ini. Saya secara pribadi tidak pernah menghubungkan ini dengan Pak Anies Baswedan. Saya cuma jangan bilang tidak menghubungkan, karena dari tadi menghubung-hubungkan. Mas Eko ini mengelabui masyarakat. Beliau dari tadi menghubung-hubungkan, tapi kemudian bilangnya sekarang tidak menghubung-hubungkan. Bapak-bapak, Mas Eko, analisanya. Mas Ramli. Mas Eko, Mas Ramli ini kan berawal dari Mas Eko, tenang aja. Mas Ramli, Mas Eko ini kan berawal dari tangkapan layar yang kemudian ada tulisan relawan Anies Apik 4. Mas Eko dan Mas Ramli pertanyaan yang sama singkat saja dijawab. Untuk membuat ini terang, Mas Eko apakah juga sudah melaporkan ke polisi untuk menemukan ini betul atau tidak, atau ada hubungannya atau tidak dengan kelompok-kelompok tertentu, Mas Eko? Saya nggak punya kepentingan untuk lapor polisi. Yang punya kepentingan Mas Ramli itu. Mas Ramli harus lapor polisi. Saya nggak punya kepentingan. Silakan Mas Ramli, singkat saja. Saya lebih-lebih lagi nggak punya kepentingan. Saya nggak ada urusan dengan itu. Dan kami memang tidak pernah peduli dengan itu semua. Tidak menyerahkan ke polisi karena ini merugikan relawan Anies. Kalau Mas Anies mau melaporkan orang ke polisi, Mbak, Eko pun tadi udah nggak ada. Ya? Jadi hukum harusnya kalau proses hukum berjalan. Tetapi kan kita tahu sendiri Mas Anies seperti apa. Nggak pernah melaporkan siapapun ke polisi. Baik, terima kasih Mas Ramli, terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.